Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membuat database perpustakaan yang nantinya kita akan improve menjadi sebuah sistem perpustakaan di kode program kita. Jadi nanti kita akan membuat sebuah database perpustakaan di mana di dalam database itu ada table buku, peminjaman, dan users. Di users ini kita akan bedakan masing-masing users dengan kolom role, di mana di role ini ada yang users yang menjadi anggota dan ada users yang menjadi petugas gitu. Nah, oke. Di sini saya sudah menyalakan sumnya apa aja, tapi kalau misalnya belum dinyalain juga nggak apa-apa. Yang penting kalian buka table plus. Di sini di table plus pertama kita buat sebuah database yang namanya perpustakaan tentu saja. Nah, kita buat namanya adalah perpustakaan. Oke, perpustakaan sudah dibuat. Oke. Nah, kemudian kita buka perpustakaannya ya. Oke, kita buka. Yang pertama kita buat adalah sebuah table yang namanya adalah buku. Kita buat sebuah tabel buku. Nanti di sini kita akan taruh data-data buku yang ada di perpustakaan kita gitu. Nah, di sini saya akan buat sebuah kolom yang namanya judul untuk mewakili judul dari buku itu tersendiri. Nah, data tipenya pasti varchar ya, karena karakter. Kemudian kolom baru lagi, di sini ada pengarang pastinya. Kita harus hargai jasa pengarang buku itu sendiri itu. Nah, kemudian kita ada kolom yang mewakili dari ISBN dari buku itu tersendiri. Jadi nomor seri gitu, semacam nomor seri dari buku itu tersendiri gitu, buku itu sendiri gitu. Oke, kita commit aja, save di sini ya. Oke, di sini ada ID, judul, pengarang, dan ISBN. Nah, kemudian gimana kalau kita buat lagi sebuah tabel yang namanya adalah tabel users. Oke, tabel users. Nah, di sini pasti kita akan membuat sebuah kolom untuk mewakili nama ya, nama users. Tipe datanya varchar sama karena karakter. Nah, kemudian kita buat tabel kolom baru lagi nih, namanya adalah email. Di sini email ini untuk apa? Email dari users itu ya. Nah, kemudian di sini kita buat role ya. Apakah dia akan menjadi anggota atau menjadi petugas dari perpustakaan itu sendiri gitu. Oke. Save di sini ya. Commit. Oke, kita udah ada ID, nama, email, dan role gitu. Nah, kemudian kita buat tabel baru yang namanya adalah peminjaman. Nah, di sini tabel ini adalah perwakilan dari entitas peminjaman yang dilakukan oleh users yang meminjam sebuah buku gitu. Nah, tentu saja perwakilan ini membutuhkan kolom ID users dan ID buku itu sendiri, tentu saja gitu. ID users, jadi siapa yang meminjam gitu. Tipe datanya sesuai di sini. Kalau ID di users INT4, maka di sini kita INT4 masukkan. Nah, kemudian di sini kita tambahkan juga ID buku yang dipinjam gitu. Nah, di sini samakan saja nih, karena INT4 kita juga pakai INT4. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan nih buat tanggal peminjamannya. Kapan si users ini meminjam buku gitu. Nah, tipe datanya tentu saja pakai date. Tipe data date, tanggal gitu. Nah, kemudian tanggal dikembalikan. Kalau sudah meminjam, masa nggak mau dikembalikan gitu. Nah, kita sama tipe datanya adalah date di sini. Oke. Date. Nah, di tanggal peminjaman kita atur waktunya menjadi kolom defaultnya menjadi no, supaya ketika kita isi beri data baru maka otomatis gitu datanya akan ada. Nah, kemudian statusnya apakah masih dipinjam atau sudah dikembalikan gitu. Itu guna fungsi dari kolom status. Oke, save. Nah, kita sudah buat 3 tabel
Kemudian kita tambahkan ID ya ke masing-masing kolom, ke masing-masing tabel gitu. Di sini di primary-nya masing-masing ID itu. Nah, kemudian commit. Nah, masing-masing tabel yang kita buat tadi sudah mempunyai ID masing-masing. Nah, kemudian kita coba tambahkan nih data buku ke sini. Silahkan bebas kalian cari buku, judul buku di Chrome ya. Saya akan menggunakan judul buku Ilmu Mantik karangan Muhammad Nuruddin yang ISBN-nya ISBN kalian bisa cari di Chrome ya. Saya cari ini di Chrome, berapa ya ISBN dari buku Ilmu Mantik karya Muhammad Nuruddin ini. Di sini saya sudah punya data 2 buku, pertama Ilmu Mantik dan kedua Ilmu Kalam yang sama-sama dari pengarang Muhammad Nuruddin. ISBN-nya sudah saya cari di Chrome dan saya menemukannya. Kalian juga bebas mau buku apapun, yang penting ada data-data yang jelas gitu. Kita commit. Nah, kemudian kita ke tabel users. Di sini ada, kita udah bikin ya kolomnya. Nah, kita bikin datanya nih. Pertama Ligas, emailnya ligas@gmail.com. Kita coba nih. Role-nya itu menjadi tentu saja petugas ya, atau bisa kita katakan admin mungkin. Admin mungkin ya, admin aja, admin kita ganti term petugas jadi admin. Nah, kemudian yang kedua itu Yavis ya, udahlah asal aja namanya, datanya ada gitu, yang penting datanya ada. Nah, kemudian emailnya kita bebas sebenarnya, yav@gmail.com boleh. Nah, kemudian role-nya adalah menjadi anggota, Yavis ini menjadi anggota. Kemudian kita tambahkan lagi nih data yang baru lagi. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah Sufi namanya ya, kita luasin dulu Sufi. Yang ketiga, nah ya, emailnya di situ bebas sebenarnya. Role-nya menjadi anggota, jadi adminnya hanya satu ya. Kemudian kita commit. Kita sudah punya data users dan data buku. Bagaimana dengan peminjaman? Kita kosongkan terlebih dahulu saja. Nah, di sini kita buka VS Code-nya. Nah, karena kita sudah ganti database, maka DB name yang ada di PDO kita juga ganti. Yang tadinya DB name-nya sama dengan toko, maka kita sekarang ganti menjadi DB name-nya sama dengan buku, perpustakaan. Nah, DB name-nya sama dengan perpustakaan. Nah, kemudian kita di orders.view kita tidak perlu lagi orders.view, jadi kita hapus saja. Nah, rencananya nanti di index.view.php itu sebenarnya kosong, tidak ada tabel, cuma ada semacam kata menyambut gitu, menyambut yang ke index.view.php. Nah, jadi kita hapus nih, kita nggak perlu lagi koneksi ke database dari index.view.php, dan kita nggak perlu lagi nih pakai yang namanya partial stable ini, nggak perlu lagi karena kita nggak mau pakai tabel. Nah, kita ganti nih kata yang dashboard ini menjadi selamat datang gitu, sambutan untuk yang datang ke index.view.php gitu. Selamat datang di perpustakaan apa gitu, bla bla bla, perpustakaan kami gitu misalnya. Di sini juga kita nggak akan hapus ya. Selamat datang di perpustakaan kami. Kayak gitu saja di index.view.php, simple. Nah, kemudian di routes kita hapus juga ordersnya, karena kita tidak ada lagi yang namanya orders, nggak ada view orders sama sekali, nggak ada. Nah, kemudian di index.php mungkin nanti aja dulu ya. Kemudian di folder view kita buat sebuah file yang namanya buku.view.php untuk mewakili view buku. Jadi, nah, untuk kodenya kita ambil dari contact.view.php ini, contact.view.php, pilih semuanya ini, copy. Setelah itu di buku.view.php, mana ini buku.view.php, paste yang kita telah copy tadi. Save. Nah, ini tutup dulu ya.
Nah, kemudian ganti yang tadinya users, from users, jadi from buku, karena nama tabel kita adalah buku. Nah, kemudian di sini kontak kita ganti menjadi daftar buku. Kemudian kita tidak perlu yang namanya all ini ya, kontak yang ini ya, tidak perlu sebenarnya. Jadi kita hapus saja ini, yang all sama ly-nya ini hapus. Oke, save. Selanjutnya kita rombak ya, kontak dan about-nya. Kita tidak mau menampilkan data apapun di sini, jadi kita samakan seperti index.view.php, jadi tidak ada tabel gitu, hanya teks biasa gitu. Nanti untuk itunya nanti kita akan ubah kalau misalnya udah selesai dengan data-data ini. Nah, kita hapus tabel sama all-nya. Nah, kemudian di H1 kita, sebelumnya kita bikin paragraf dulu ya, tentang kami gitu. Misalnya di sini ada about dan tentang kami paragrafnya. Kemudian di kontak kita sama, tidak perlu koneksi ke data. Kita hapus table dan all-nya kita hapus. All sama ly-nya kita hapus. Oke. Nah, kemudian kita buat sebuah paragraf di sini misalnya. Hubungi kami di sini misalnya, enter. Oke, save. Kita coba nih di sini bagaimana hasilnya. Nah, kalau misalnya kita ke kontak, hasilnya seperti apa? Kontak. Nah, hubungi kami di sini. About juga, about tentang kami. Oke, save. Nah, kemudian di routes kita tambahkan sebuah rute untuk mewakili buku. ctrl-d, pilih buku nih, ketikkan buku. Nah, kemudian kita ke sini /buku, coba kita coba. Oke, ada daftar buku di sini, ilmu mantik dan ilmu kalam karangan Muhammad Nuruddin. Selain buku, tentu saja kita punya tabel users dan tabel peminjaman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat buku.view.php? Kita copy ya buku.view.php dan kita jadikan view-nya itu untuk users dan untuk peminjaman. Nah, di sini buku.view.php kita coba copy ya. Nah, di sini di paste. Oke, kita ganti nama yang tadinya buku.view copy ini menjadi, kita ganti menjadi users gitu. Ini ya, dihapus dulu users.view.php. Oke, di users berarti tadinya select from buku menjadi select from users sesuai nama tabelnya. Oke, save. Nah, kemudian kita perlu juga peminjaman ya. Kita buat sebuah view baru yang namanya peminjaman.view.php. Oke, kita ambil codingannya dari users, copy, kemudian paste di sini. Terus kita ganti select from peminjaman tentu saja karena tabelnya peminjaman. Oke, save. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita buat rutenya terlebih dahulu. Nah, pertama sudah pasti kita ganti menjadi users gitu. ctrl-d biar lebih cepat. Users di sini. Oke, save. Nah, kemudian kita buat lagi di bawahnya ini untuk peminjaman. Nah, ctrl-d biar lebih cepat, peminjaman gitu. Oke, save. Nah, kita coba nih di sini. Buku oke. Users oke. Peminjaman. Oh, di sini ada sedikit error ya. Nah, kenapa ini terjadi? Kalau misalnya kita lihat di sini nggak ada error ya. Oke, di sini itu kosong ya. Sedangkan di program kita itu harusnya datanya itu harus ada gitu. Karena kalau misalnya datanya nggak ada ya seperti ini, error seperti ini. Nah, bagaimana caranya mengatasi ini? Kita buat array keys ini itu dicek
sebelum di run itu menggunakan nullish coalescing. Bagaimana cara menggunakan nullish coalescing? Nah, di sini kita buat nih tanda tanya 2 kali. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita kembalikan array yang kosong. Jadi kita tidak perlu run apapun gitu. Nah, kita save. Oke, lihat tidak ada apapun gitu karena arraynya array kosong. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi nih, nih sebenarnya kita bisa semacam bikin partials baru ya. Buat ini nih, kita sebenarnya tfoot-nya belum kita ganti ya, harusnya thead dan tfoot itu sama. Copy dari sini, paste ke tfoot ini. Oke, kita rapikan sedikit. Nah, save. Nah, ini berulang 2 kali. Kita buat file baru namanya table-title.view.php. title.view.php buat itu thead dan tfoot ini. Oke, paste yang tadi kita copy dari thead itu. Nah, ini kita rapikan sedikit biar enak dilihat. Nah, kemudian di table.php kita tinggal panggil table-title.view.php. Oh, bukan, nggak pakai view. Table-title. Oke, require kita menggunakan fungsi partials, kemudian panggil namanya table-title. Oke, nah kemudian kita tutup tag PHP-nya, copy di sini, copy, kemudian di sini paste. Oke, kita rapikan sedikit, save. Oke, kita coba refresh, masih sama karena memang fungsinya sama. Oke, nah kemudian kita ingin membuat navigasi untuk masing-masing dari rute yang telah kita buat. Nah, oke, ini sudah berhasil. Nah, kita buat navigasi nih, buat navigasi. Gimana caranya? Nah, karena kita sudah bagi-bagi viewsnya, gimana kalau misalnya kita ke partials, ke navigation. Oke, jelas ini untuk navigasi dari program kita ya. Nah, kita fokus ke navigasi sekarang. Pertama, kita mungkin tidak butuh beberapa dari ini ya, seperti charts, tables gitu. 401, 404 kita tidak butuh ya sebenarnya. Nah, mungkin ada beberapa yang kita hapus. Nah, di sini kita lihat dulu nih tampilannya seperti apa. Oke, kalau bisa kita lihat itu tampilannya seperti ini ya. Oke, kita pakai yang dashboard aja nih. Di sini kita ganti menjadi core-nya menjadi halaman mungkin ya, halaman. Nah, di dashboard kita ganti menjadi mungkin home ya, home atau beranda lah, terserah kalian. Nah, di A ini di href-nya kita ganti menjadi slash doang ya, untuk mewakili home. Nah, kemudian kita copy dari sini nih, tag A nya kita copy. Nah, paste di bawahnya, kemudian kita ganti yang di dalam div ini. Setelah div itu buku, di href-nya slash buku, di sini users, di sininya daftar anggota mungkin. Oke, kita gunakan daftar anggota saja gitu. Nah, di sini slash peminjaman gitu, di sini daftar peminjaman. Oke, daftar peminjaman. Nah, kemudian sisanya sebenarnya kita tidak butuh, jadi mungkin kita bisa hapus saja. Nah, sampai mana ini? Coba kita sampai A mungkin ya, sampai A yang di sini mungkin.
Oke, hapus saja. Nah, kemudian kita coba save di sini. Oke, aman ya, masih aman. Kita lipat, masih ada ekornya. Oke, save. Nah, kita refresh. Di sini refresh. Nah, ini ada home, ada buku, ada daftar anggota, ada daftar peminjaman. Oke, kita lupa menambahkan link navigasi untuk about dan kontak ya sebenarnya. Nah, kita apakah mungkin kita buat halaman yang lain? Oke, enggak, kayaknya kita ini aja buat di sini. Di sini /about untuk halaman tentang kami gitu, tentang kami. Kemudian di sini /contact. Oke, di sini untuk hubungi kami misalnya, atau kontak aja lah, udah lebih simple ya, kontak pakai bahasa Indonesia. Kita refresh. Oke, about, contact, buku, daftar anggota, dan daftar peminjaman. Oke, di sini belum kita ganti ya, titlenya masih daftar buku. Nah, kita ke daftar anggota dulu nih, berarti ke users dulu, users.view.php. Oke, ke users.view.php. Nah, kita ganti dari daftar buku menjadi daftar anggota gitu, daftar anggota. Save. Oke, refresh. Oke, berhasil. Nah, kemudian di daftar peminjaman, di peminjaman.view.php ganti daftar buku menjadi daftar peminjaman.